Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Arif dan Dispustaka Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan. Ya, seperti biasa dengan Kak Arif, kali ini Kak Arif mau berbagi cerita buat teman-teman. Ya, teman-teman, siapa di sini yang selama belajar dari rumah saja ini membantu ibu memasak di dapur? Ya, pastinya seru kan? Ya, biasanya ibu memasak sendiri, teman-teman pulang sekolah langsung makan, langsung mencicipi. Nah, kali ini teman-teman mengikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Nah, ngomong-ngomong tentang makanan, kali ini kakak mau bercerita tentang seorang koki atau chef atau juru masak. Ya, nah di sini ada sebuah kerajaan, namanya kerajaan Force. Ya, kerajaan Force. Kerajaan Force di sini membutuhkan tenaga baru untuk memasak di dapur istana. Ya, nah di sana ada namanya Frida. Ya, nah nih, ya nih Frida. Frida ini seorang anak muda dari desa seberang. Ya, tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus. Wajahnya juga tidak terlalu cantik. Hanya saja kalau dia memasak, masakannya selalu menggugah selera. Nah, jadi saat semuanya itu dipilih oleh kepala koki. Nah, ini kepala koki ya. Kepala koki ini masternya ya, masternya. Nah, semua itu melalui tes. Tapi Frida ini berbeda. Ya, Frida diterima sebagai koki kerajaan tanpa melalui tes, tanpa melalui penilaian cara masak dan lain-lain, langsung diterima. Nah, ini yang membuat ya Nyonya Harti ini merasa kecewa. Ya, Nyonya Harti ini adalah koki senior. Ya, koki senior itu berarti sudah lama berada di dapur istana. Ya, dia merasa kesal terhadap Frida karena Frida berbeda dengannya. Dulu dia melalui tes yang sangat berat, tapi Frida diterima tanpa tes. Itu yang membuat Nyonya Harti menjadi merasa geram terhadap Frida. Ya, nah ketika mencoba masak pertama, kepala koki memerintahkan Frida untuk membuat sup jamur. Sup jamur yang gurih ya. Nah, Frida kemudian menyanggupi apa yang diminta oleh koki istana. Ya, baiklah, aku akan membuat kaldunya dulu, kemudian jamurnya akan kucuci bersih dan aku tambahkan beberapa bumbu-bumbu yang lezat. Ya, airnya dimasak, bumbu-bumbunya dimasukkan, jamurnya juga. Ya, setelah matang aromanya begitu wangi. Ya, kepala koki senang dengan baunya. Baunya segar dan harum. Ya, tapi berbeda dengan Nyonya Harti. Nyonya Harti itu nggak suka gitu ya, nggak suka. Terus, wah, enak sekali sepertinya baunya ya. Wah, ini kan masakan pertamanya. Kalau misalnya nanti dinilai nggak enak, kan dia langsung dipecat. Nanti kan aku terus yang masak. Ya, kemudian Nyonya Harti kembali ke dapur dan mengambil cuka. Ya, teman-teman, cuka itu cairan yang asam ya, cairan yang asam biasa buat acar. Nah, ada asamnya. Kemudian cuka tersebut dimasukkan ke dalam sup jamur yang dibuat oleh Frida. Ya, tanpa sepengetahuan Frida tentunya dimasukkan yang banyak. Diaduk-aduk.
Setelah diaduk-aduk, kemudian Frida diminta untuk menyajikan ke raja dan ratu. Ya, nah sudah siap mau dibawa, tiba-tiba, meow! Ya, kucing kerajaan tergoyang, wah, sehingga sup jamur yang dibawa oleh Frida semuanya tumpah, semuanya jatuh ke lantai. Ya, ini masakan pertamaku, tapi belum sempat kuhidangkan, sudah jatuh semua berantakan. Sudah, tidak apa-apa, Frida. Itu bukan kesalahanmu, tapi itu kesalahan kucing istana. Ya, kamu sudah hati-hati, hanya saja kamu terkejut. Tidak apa-apa, nanti kita buat yang lain. Tolong buatkan satu lagi ya. Nah, kali ini aku akan membantumu. Ya, perkataan koki istana tersebut tentu saja membuat Nyonya Harti menjadi aduh. Padahal tadi itu kalau misalkan disajikan terus raja dan ratu tidak suka, kan langsung dipecat. Aduh, kenapa sih diganggu oleh kucing istana itu? Ya, buat lagi. Ya, dibantu buat sup jamurnya, kemudian dihidangkan ke raja dan ratu. Raja dan ratu menikmatinya, dan mengatakan bahwa sup jamur buatan Frida sangatlah enak. Ya, nah, keesokan harinya ada tamu raja dan membawa banyak sekali anaknya. Ya, nah, anak-anak tentunya suka dengan buah-buahan yang manis. Nah, kali ini koki istana meminta Frida untuk membuatkan koktail. Ya, koktail itu es buah ya, es buah. Nah, kemudian Frida tentu saja mencuci dulu semua buah-buahan tersebut, dipotong-potong, kemudian disiapkan. Ya, nah, Nyonya Harti buat siasat lagi. Frida, kesini, cepetan, bersihkan ini yang di belakang dapur. Ayo, cepetan. Ya. Nah, Frida yang tadi sedang memotong, kemudian bergegas ke belakang dan mengikuti apa yang diminta oleh Nyonya Harti. Nah, Nyonya Harti ternyata membawa sesuatu. Nyonya Harti membawa gunting, ya. Kemudian buah-buahan yang tadi sudah dipotong-potong, kemudian digunting semuanya, menjadi kecil-kecil. Nah, kemudian Nyonya Harti pergi, ya. Ketika Frida datang untuk menyiapkan koktailnya, ya, untuk sirupnya sudah jadi. Nah, sekarang untuk menghiasnya tinggal dimasukkan buah-buahannya. Nah, betapa terkejutnya Frida saat melihat buah-buahannya menjadi tidak beraturan. Ya, ayo Frida, bersegera. Bagaimana ini? Wah, padahal ini sebentar lagi akan disajikan. Kalau begitu, aku akan masukkan saja, sudah, tidak apa-apa. Ya, ditaruh di gelas masing-masing, kemudian dituang sirupnya dan disajikan ke anak-anak. Ya. Wah, tentu saja ternyata anak-anak tersebut suka dengan warna-warni dan manisnya buah tersebut. Buah tersebut ternyata dipotong oleh Nyonya Harti dengan bentuk seperti ini. Ya, gunting yang dipakai oleh Nyonya Harti ternyata gunting gerigi. Nah, jadinya bentuknya bagus, ya. Dan anak-anak suka sekali bentuknya. Ya. Nah, berikutnya ada Pangeran Harry yang pulang kembali ke kerajaan dari dinasnya di luar. Ya, sekembalinya kepala koki meminta untuk Frida membuat opor ayam.
karena opor ayam ini kesukaannya Pangeran Harry ya. Nah kemudian permintaan tersebut diketahui oleh Nyonya Harti. Nyonya Harti kemudian ke belakang dapur. Nah di sana ada tanaman yang panjang-panjang ya, kemudian cabut. Ini baunya harum, tapi aku melihat di sini ada ular dan ulat yang bersembunyi di sekitar sini. Pasti ini tanaman beracun. Kemudian lihat lagi ke kebun. Wah, ini ada umbi. Baunya tajam sekali. Ini cocok ini. Kemudian dibersihkan dan opor ayam yang sudah siap ternyata dicemplungkan bahan-bahan tadi. Ya, pada saat Pangeran Harry, Raja, Ratu dan yang lainnya bersiap untuk makan, semua terkejut. Wah, rasa ayam ini tidak amis. Bau opor ini sedap gitu ya. Enak sekali. Pangeran Harry, Raja dan Ratu senang sekali. Nyonya Harti tentu saja heran. Loh, kok bisa mereka mengatakan enak ya? Aduh, harusnya mereka keracunan. Ya, nah ternyata bahan-bahan yang dimasukkan Nyonya Harti tadi adalah bumbu-bumbu dapur. Nah, yang panjang-panjang tadi, yang baunya harum, ternyata itu adalah serai. Ya, nah kemudian ada tanaman seperti umbi, itu adalah jahe. Ya, nah kemudian daun-daun yang dimasukkan ke dalam panci tersebut adalah daun salam. Jadi aromanya semakin wangi, ya sedap gitu ya. Nah, koki istana yang sudah memperhatikan Nyonya Harti dari beberapa waktu yang lalu kemudian menangkap dan menunjukkan bukti bahwa Nyonya Harti bersalah dan ingin menjebak Frida. Nah, tentu saja koki istana merasa sedih karena ini persaingan yang tidak baik. Ya, harusnya koki lama dan koki baru bekerja sama untuk membuat hidangan yang enak dan tentu saja bergizi dan bermanfaat untuk seluruh anggota kerajaan. Tapi ini enggak, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Nah ini opor ayamnya tadi sangat disukai oleh semuanya. Nah, koki istana, nah ini Nyonya Hartinya ya karena liciknya sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ya. Nah, dipenjara, dihukum dan dia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, sekian dari Kak Arif. Kita akan bertemu di cerita berikutnya. Dadah.